terakhir kemarin masalah tentang zikir yang jumlahnya ada 8 itu sangat istimewa. Zikirnya yang pendek, gampang dihafal, gampang dibaca, namun sulit untuk kita untuk istiqomah. Karena ibadah itu yang sulit istiqomah ya. Kita semua mungkin sering berhayal, ya Allah berlimat jadi orang yang dalam selawat yang hari 1000 ada yang atau sedangkan sekitar selawat. Karena kita punya berhayal kayak gitu ya, dengan dalam. Hari ini kita bisa kadang baca 1000, besok kendor, kadang besoknya lagi hilang jawabnya. Ini yang sulit. Tapi jangan berputus asa, apalagi kita punya pikiran jelek. Bagaimana sih bisa? Kayaknya Allah nih gak duitku bakal baca zikir. Jangan ya. Semua juga hal yang istimewa itu kalau kita pengen dapetin itu pasti bebannya juga berat, cobaannya berat. Ya Allah hebat adalah ilaha saya dapat 2 juta umpamanya. Atau lebih apa yang atau 1000, 2000 atau 5000 baca zikir la ilaha illallah. Ya kalaupun kita nggak sanggup ataupun mungkin kita sulit untuk dakwah, intinya jangan pernah rasulah ke Allah. Atau jangan suka berburuk sangka kepada Allah, bukan. Nah, mungkin kitanya aja yang terlalu sibuk dengan dunia sehingga kita lalai dengan zikir kepadanya, ibadah kepadanya, doa kepadanya. Nah intinya zikir yang 9 kemarin 8 zikiran itu wajib kita baca. Wajibnya sungguh itu sekali, wajib. Kalau bisa kita dalam sampai sumber hidup agar hari-hari kita ini sibuknya kita dengan dunia, Allahnya jangan lupa, Allah jangan lupa. Ya jika baca aja, dan jika mah mau pakai wudhu ataupun enggak, lagi keadaan formal atau non formal, PKP di mana, keadaan kita di mana, penontonnya, jika mah jangan dilupain. Bagaimana juga kita perlu hubungan kepada Allah. Ya, isinya mah jalan, ya, tapi yang menjadi kenyataan adalah kita hubungan kepada jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jalan menuju ke Allah itu banyak. Ya, yang kita dengar mungkin para wali itu ada yang dalam puasa ada, itu yang kelihatan. Sebetulnya hal yang baik pun bisa kita jadikan jalan menuju Allah sehingga kita jadi orang mulia. Padahal hal itu nggak besar, tapi artinya kebaikan yang mungkin kelihatannya kecil, tapi kalau kita dalam kita akan menjadi derajat mulia buat kita dalam Allah. Ya, salah satunya mungkin banyak cara. Ulama itu thariqah menuju Allah itu banyak cara. Ada yang dalam zikir aja lah, tahlil aja, ada yang kerjanya tahlil aja. Ya, ada yang kerjanya mungkin kalau ketemu orang jangan pernah menampakkan kesedihannya, yang ditampakkan kebahagiaan terus sehingga orang menganggap dia itu orang yang bahagia aja. Itu juga ibadah. Kita dawam aja begitu, itu jadi kemudian kita nanti diangkat derajat sama. Intinya thariqah menuju itu banyak cara. Istilahnya kita kalau pengen ke Jakarta itu banyak cara, mau jalan kaki, mau lari, mau skuter, mau sepeda, ontel, atau mau motoran, atau mau mobilan, atau mau kapal terbang, atau pengen loncat-loncatan. Yang penting kan tujuannya sampai ke Jakarta, sampai kepada Allah. Caranya lah. Kalau para wali mah mungkin caranya itu buat kita yang model-model begini, takutnya nggak sanggup doang. Ya, yang umpama sholat layar sampai 1000 rakaat, mana ada kita boleh. Ya kita bukan kerjaan itu begadang belum molor. Artinya hal yang kecil, ibadah kecil, ketaatan kecil yang kita mampu lah bahasanya orang-orang awam model kita ini. Cara untuk kepada itu banyak. Jadi jangan berputus asa makanya. Jangan, mungkin bahasanya begini. Suatu hal kita nggak bisa dakwah. Mungkin buat kita berat, tapi kan banyak cara yang kita bisa,
anggap kita mampu lah nggak. Sholat tahajud apalagi rada beratan itu mah. Enggak. Kalau kita pengen daun tahajud mungkin buat kita makanya udah. Bener nggak? Ya sehari dua malam 3 malam mungkin bisa. Keempat malamnya kalau lagi ada masalah, merumpat tidur aja dong. Los sampai subuh, kadang los subuhnya juga. Artinya kebaikan-kebaikan, amal-amal kebaikan yang memang diajarkan Rasulullah itu sebetulnya toreko semua. Sebetulnya itu jalan menuju kebahagiaan akhirat semua dua dunia. Cuman caranya masing-masing kita punya kemampuan. Mungkin kepala kobong kita, mungkin ketua pengaji kita mampunya tahajud tiap malam bisa. Itu mungkin buat dia bisa. Buat kita mungkin kurang gimana gitu dan berat. Ya paling nggak jikiran dari yang 8 kita pilihan kayaknya kan ini rada gampang kayaknya. Mungkin rada mudah, mudah-mudahan mudah gitu. Kalau sebab kadang-kadang sulit juga kita dawamnya. Jadi istiqomah lah yang penting mah. Ya. Artinya cara banyak ibadah taat kepada Allah untuk menjadikan diri kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi model pengajian di pengajian kita dulu kita hadir. Ini mah hal besar sebetulnya. Kalau ini mah jikiran gede, ibadah besar ini. Yang tantangannya beratan lagi. Ya. Yang intinya model kita nyari-nyari ibadah-ibadah yang kita bisa mampu untuk dakwah. Sebab cara itulah kita untuk bisa menjadikan diri kita ini mulia di hadapan Allah ya, bukan di hadapan manusia. Jadi itu intinya daripada jikiran sunnah ini, tujuan kita supaya jangan lupa maaf sama Allah. Nabiyuna asrafu bil itbaqi min kulli makhluqin al-itlaqi. Dan juga kemarin kita udah dikasih tahu bahwasanya kalau ditanya siapa manusia nomor 1 di alam dunia dari zaman Nabi Adam sampai entar akhir zaman, jawabannya cuma simpel, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bil itbaqi. Jadi Rasulullah disebut asraful anam, manusia paling mulia dimulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman itu dititbaq. Itbaq itu sesuai akurat dari segi penelitian orang-orang yang cendekiawan tentang sejarah ini ya Rasulullah tentunya yang paling sesuai dan cocok, pantas. Kalau jangankan kita sebagai muslim, bahkan kita juga pernah dengar orang muslim pun mengakui begitu asrofnya, mulianya seorang Nabi kita Muhammad SAW menjadikan orang nomor 1 dalam sejarah. Benar nggak? Iya. Jadi itbaq ini sesuai. Kok bisa orang selain non-Islam bisa mengakui seperti itu? Ya, intinya semua skenario Allah. Makanya hidupnya jangan puyeng-puyeng. Arti nggak? Emang udah skenario Allah. Kita tinggal di mana ada sesuatu hal yang luar biasa, takjub buat kehidupan kita yang Allah ciptakan di depan mata kita, kita tinggal mengucap Masya Allah. Gitu kan? Paham nggak? Intinya begitu aja, tinggal Masya Allah. Ya udah, memang udah kersa Allah, udah keinginan Allah seperti itu. Skenarionya, Allah yang ngatur semua. Kita sebagai pemain, ya udah jadi back, ya tinggal jadi back aja udah. Terimain jadi back. Jangan back pengen jadi striker, terbahaya, bisa hancur pertahanan. Gitu maksudnya. Jadi memang sudah skenario Allah. Kita tinggal terima posisi kita di mana. Ya, gitu. Ini tujuan hidup kita intinya seperti itu. Ya. Ya intinya semua satu tujuan, yaitu kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala menurut kapasitas kita masing-masing. Allah juga nggak maksain harus tahajud dawam, enggak. Kan nafilah talak hukumnya sunnah. Ya, tapi jangan sampai nggak banget gitu, sekali-kali mah tahajud. Kalau amal nggak usah. Doa juga sama, nggak usah tiap pagi. Semampu kita aja, seenaknya kita aja. Seenaknya lagi kita aja, lagi mood gitu. Itu nggak ada. Kan enak kalau ada gangguan. Kalau kita nanti mood, kita kadang-kadang malas-malas juga kan begitu. Tapi kan selain ibadah yang itu kita nggak bisa atau mungkin berat, kan ada yang enteng. Pikiran,
apa kita baca, begitu aja. Intinya kita jangan sampai lupa sama Allah. Terus semakin ibadah yang besar kita bisa lakuin seperti kayak yang sholat, tahajud, ngaji, majelis taklim dan sebagainya. Pertanyaan wajib apalagi wajib mah jangan ditanya dah. Yang sunnah-sunnah nih. Makanya hidup kita ini kebanyakan hukum mubah. Ya karena Allah tahu kapasitas kita ini makhluk yang nggak mungkin full time gitu ibadah. Jadi kita makhluk lemah, maka hukum kebanyakan kita yang mubah. Maka yang mubah inilah buat kita kesempatan untuk jadi nilai ibadah. Makan itu perkara mubah. Dia jadi ibadah, ya niatin aja ibadah. Jadi bernilai itu makannya. Jadi ada nilainya. Ngopi sama. Main ke rumah teman, ya niatin aja satu rahim, jadi nilai mulia. Itu kan perkara mubah semua. Kita jalan dari mau kemana gitu, tujuannya mau ke pasar, niat aja niat cari ilmu kayak apa, niat satu rahim kayak mau jalan kemana. Jadi biar bernilai semua. Makanya model-model kita mah hal-hal yang mubah ini sebetulnya ini kayak Allah ngasih kesempatan yang segede-gedenya nih buat kita untuk jadi orang yang selalu ingat kepadanya. Makanya hal-hal ini yang bahasanya mubah ini nggak ada kaitan dosa sama pahala. Nah biar jadi pahala ya udah niatin aja yang benar. Jadi nanti kita jadi orang juga ya sob. Apalagi kalau bisa didawami. Intinya nggak ada yang sia-sia. Jadi orang muslim itu nggak ada yang sia-sia. Satu napas yang dia keluarin itu nggak ada yang sia-sia. Kalau bisa begitu. Karena untungnya kita nih 24 jam hidup ini ya 80% itu kebanyakan perkara mubah. Yang itu terkadang terbuang sia-sia oleh kita ya karena kita kurang peka sama Allah, kurang ingat sama Allah, sehingga nggak ada niat. Jadi kita mau jalannya kemana-mana nggak ada niat. Coba kalau kita niatin 2 jam kita niat satu rahim, selama 2 jam itu bernilai pahala satu rahim. Berarti kan luar biasa. Benar nggak? Nongkrong di pinggir empang kalau niatnya buat adabur alam, zikir sama Allah, selama seharian itu nongkrong jadi ibadah. Ini jangan, yang penting mah jangan mikir yang hal-hal yang lain. Bro, kita niat ibadah berarti ingatnya sama Allah aja pikirannya. Jadi nggak ada yang sia-sia sebetulnya mah. Jadi kita ini kebanyakan kan terlalu sebenarnya terlalu apa gimana ya. Jadi kalau ada orang kemana-mana jangan jelek gitu, jangan. Cuma begini kadang-kadang justru kadang-kadang jalannya gitu menuju sesuatu itu jadi mulia buat dia, buat kemuliaan dia sebetulnya mah. Kan kita nggak tahu niat orang. Itu tujuan zikir mungkin. Nah Nabi kita ini manusia paling mulia sesuai dan cocok akurat dengan sejarah dan muanya semua lini lah dilihatnya. Mingkuli makhlukin al-itlaq, bahkan dari setiap makhluk secara mutlak tanpa neko-neko, tanpa ada embel-embel. Secara mutlak Rasulullah adalah makhluk paling mulia, nggak ada tandingannya. Bahkan yang berpangkat Rasul pun sama semuanya, walam yadnunah, walam kalau dalam bahasa Imam Bukhari itu tidak ada satupun Rasul Allah itu utusan Nabi yang mendekati derajat kepada Rasul. Makomnya nggak ada, jauh. Makom kemuliaannya jauh. Ya, semuanya secara mutlak. Bahkan secara mutlak itu termasuk para nabi-nabi, para rasul-rasul. Dan ini sepakat ijma ulama ya begini. Anal Mustafa Abdul Khalqillah wal khulqul yantafi. Nah, jadi ini kesimpulan daripada ngaji yang kemarin. Kemudian hadis Nabi. Ana akramu awalina wal akhirina ala rabbi wala fakhra. Tentunya Rasulullah walaupun di mandat udah distempel jadi manusia paling mulia tetap wala fakhra. Saya ini kata Rasulullah akramul awalina wal akhirin. Saya ini makhluk paling mulia yang sebelum saya dan paling mulia setelah saya. Ini menurut Allah wala fakhra, dan saya nggak sombong. Tetap Rasulullah nggak nyombong diri. Wa ana sayyidul wali Adam kata Rasulullah, saya ini rajanya pimpinan wali Adam, yaitu anak Nabi Adam, dijadikan pemimpin yaumul qiyamah wala fakhra. Dan Rasulullah juga ngomong saya nggak sombong. Wa ana awalu man tusaqqu anhu al-ardu, dan saya nanti pada masa orang pertama kali dibangunkan, orang paling pertama dibangunkan sebelum kita pada bangun di pada masa.
Tetap Rasulullah juga ngomongnya nggak sombong. Wa awalnya syafi wal musyafa, dan saya orang yang pertama disapati dan menyapati. Tetap Rasulullah sombong. Ini salah satu ketawaduan yang sangat luar biasa. Kalau kita makan baru timbang pangkat bintang 2 aja udah blegek gitu. Belum apa enggak? Nah, ya. Saya yakin kalau orang bintang 1 nih melihat sersan segala antek di bawah, pandangannya pasti lain lah. Beda cara pandang. Itu kita, Rasulullah enggak. Kemudian wa huwa man arsalahu ta'ala ila khalqi wal amba. Nah, sedangkan rusul, lapat rusul itu kata majmuk dari Rasulun satu orang, rasul. Siapa nih mereka? Yaitu man arsalallah, orang yang diutus oleh Allah kepada makhluk, yang menyampaikan semua kabar berita. Wal amba, ada pun amba nabiun gitu ya. Ini bermakna khabar, berita. Dia orang yang memberitakan. Nabi itu berarti orang yang membawa kabar berita. Kemudian wal kalam ala kirat. Simpel aja nih. Wabil hadis, dalam hadis Abidah radhiyallahu at-tawil qala qultu ya Rasulullah. Jadi Abidah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kamil ambiya, ada berapa para nabi Allah? Allah mengutus nabi ada berapa para dunia? Dijawab, ini satu lain mengatakan tidak akan tahu, Allah Allah yang tahu. Nah, di sini Rasulullah dalam hadis kita masuk, artinya menghitung jumlahnya ada mi'atu alfi wa arba'ati wa ishruna alfan, ada 100.000 124.000 para nabi. Fakultu ya Rasulullah, kemudian tanya lagi, ya Rasulullah, kalau Rasul ada berapa dari sekian 124.000 itu yang pangkatnya Rasul berapa? Itu kan nabi. Nah, Rasul itu kan pangkatnya di atas nabi. Sama, cuman ada kelebihan sedikit. Nah, kalau Rasul ada berapa di antara yang Rasul 4.000? Jadi jumlahnya ada salasu mi'atin wa salasata asyarah jam'an ghafiran. Itu ada sekelompok orang dari yang 124.000 itu 300 orang. Itu Rasulullah. Nah, dari 300 yang wajib kita kenal cuma 25. Yang lain kita kenal nggak apa-apa, nggak dosa. Tapi kalau yang 25 wajib kita kenal. Kalau itu memang zaman gofir. Terus ditanya lagi, apa tuh zaman gofirun? Kata jamun gofirun, kata Abida, yaitu kasirun tayyibu, orang banyak yang baik-baik. Jadi kumpulan orang yang baik-baik. Itulah para Rasul. Kemudian mangkana awaluhum, siapa orang yang paling pertama di antara dari jumlah yang setelah totalitas semua yang 100 itu Nabi dan Rasul? Kalau ada pada Rasulullah Nabi Adam alaihissalam. Qultu ya Rasulullah, kemudian nanya lagi ya Rasulullah, Nabiun Mursal, qala na'am. Apakah Nabi juga orang yang diutus oleh Allah? Ya. Kalau Allah Ta'ala Allah menciptakan mereka biari dengan kekuasaannya, wa nafakha fihi, roh dihidupkannya, wasawahu kubula, dan disempurnakan rupanya. Sumaqala ya Abadar, kemudian Rasulullah mengatakan lagi, ya Abadar, arba'atun siryaniyuna ada. Nah, jadi dari sekian banyak Rasulullah ini ada 4 bangsa Suryani. Tahu Suryani yang kita pernah dengar kemarin bumi? Sepertinya ngomong bahasa Suryani. Ya itu orangnya yang rada sableng. Nah, orang Suryani ini yang dari bangsa Suryani ada 4 rupanya. Jadi ada 4 nabi bangsa Suryani. Enggak semuanya itu Arab, ada Suryani. Pertama Adam, Nabi Adam. Bahasanya Suryani. Ya. Itu yang Mama Pupron ngomong itu bahasanya itu. Ya. Wasis, yang kedua Nabi Sis. Wal Khunuh, Nabi Khunuh. Udah dengar kan Khunuh? Itu dari jumlah 124.000 itu ya ada nabi namanya Khunuh. Rasul ada yang namanya Khunuh. Kemudian Idris. Nabi Idris itu bangsa Suryani. Ya. Kemudian nah Nabi Idris ini rupanya manusia awal manfaat bil qalam. Orang yang pertama
nulis pakai pena, gitu ya. Sejarahnya. Jangan diaku-aku sama orang-orang lain, jangan orang Eropa. Rupanya Nabi Idris yang pertama nulis pakai kolam. Yang orang yang pertama menemukan cara nulis pakai pulpen. Tapi kan wawalan kita bentuk waktu itu bentuknya apa, kertasnya apa, penanya apa. Yang penting beliau ini pencetus yang pertama. Wanu, kemudian Nabi Nuh, Adam, Sis, Nuh, Idris. Dan yang penemu ini ya Nabi Idris dan juga Nabi Nuh, penemu sebagai kolam ya. Wa'abatun al-Arab, baru yang 4 dari orang Arab nih. Jadi dari Nabi itu banyak semuanya Nabi itu sebanyak itu rupanya orang Arab cuma 4. Yaitu Nabi Syuaib, Nabi Soleh, Nabi Yukaya Abadar, dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi itu. Nah, wa awalu anbiya Bani Israil, adapun nabi yang pertama dari kalangan Bani Israil yaitu Musa, akhir Musa, dari Nabi Musa terus ke bawahnya sampai Nabi Isa, itu dari Bani Israil. Wa awal Rasul Adam, dan Rasul yang paling pertama diutus oleh Allah itu Nabi Adam. Nabi Adam ya Rasul pangkatnya. Jadi bedanya Nabi sama Rasul begini, kalau Nabi dikasih wahyu nggak wajib disampaikan buat pribadinya, paham? Nah, kalau Rasul dikasih wahyu wajib disampaikan kepada umat. Itu bedanya di situ. Rasul dengan Nabi. Kemudian di sini musonif ingin menerangkan sedikit tentang keistimewaan nama Nabi kita, nama Nabi Muhammad, nama Muhammadnya ini. Gak apa-apa kita pengen tahu, biar kita tahu sejarah kenapa Rasul dinamakan Nabi, dinamakan Muhammad, kan nama itu banyak. Nah kita biar tahu sejarahnya sedikit tentang nama Nabi kita. Biarin nama kita nggak tahu sejarahnya dari mana. Karena dulu namanya ada yang Beton, ya Pengki, lah Sapu Ijuk, namanya macam-macam. Ya, cuma sejarah. Tapi itu mah nggak perlu kita tahu juga, nggak masalah. Bahkan kalau bisa mah jangan tahu kalau namanya jelek, mah ini namanya Beton, takutnya terus jadi jelek lagi. Dulunya tukang garutin beton mulu lagi gitu. Ya. Nah kalau nama Nabi kita penting, dan ini menjadi cerita dan buat kita juga, doa buat kita juga. Sehebat apa itu sebuah nama. Bahkan orang tua ini, kita sebagai orang tua terhadap anak itu salah satu kewajibannya yang pertama dikala bocah tuh borojol lahir itu wajib kasih nama. Hukumnya wajib. Berarti kalau ada orang tua enggak kasih nama, dosa gede. Biar ribet manggilnya siapa? Berarti kita punya nama ini, masya Allah, luar biasa kan? Faktanya seperti itu. Kebayang kita nggak punya nama tuh. Wa asal asma. Ada nama Muhammad, nama Nabi kita salah satunya Muhammad. Namanya banyak ini. Rasul namanya banyak. Ada yang mengatakan hampir 1000 namanya. Nama Rasul kita punya nama 1000, banyak amat. Jadi ada kaidah mengatakan kasratul musamma tadullu ala asrafil kasratul ismi tadullu ala asrafil musamma. Banyak nama itu menunjukkan mulianya yang punya nama. Gitu. Tapi bisa sebaliknya, banyak nama menunjukkan buruknya yang punya nama. Namanya Madun, panggil Garong, panggil Begal, itu nama jelek mungkin. Namanya banyak tapi jelek. Ya. Tapi untuk kaidah ini berarti kebanyakan atau lazimnya orang punya nama banyak itu biasanya orang yang mulia. Orang yang mulia. Sebagaimana nabi kita ini, tapi dari sekian banyak nama nabi kita, ya, nah, ada kitab khusus di situ menyebutkan nama-nama nabi, asmaul nabi ada kitab saku. Jadi situ baca kitab selawat, tapi selawatannya semua nama nabi disebutkan, gitu. Satu buku. Nah, ada sekian banyak nama nabi yang paling ideal, yang paling asyhar, yang paling masyhur, yang orang semua kenal dari mulai yang kecil sampai yang tua,
dari orang Barat sampai orang Arab, sampai orang Eropa, sampai orang Betawi, itu nama Muhammad. Ya, itu nama paling masyhur. Ya. Nah, ini nama paling luar biasa. Illahu sallallahu alaihi wasallam asma'u annahu. Karena Rasulullah punya nama, bahkan annaha ba'duhum ila al-batiniyah. Ada yang mengatakan sampai 400 nama. Bayang coba, Rasulullah punya nama 400. Ya. Wali Nabi sallallahu alaihi wasallam ada juga yang mengatakan wa naqala Abu Bakar bin Arabi. Nah, bahkan Abu Bakar bin Arabi menukil dari sebagian ulama bahwasanya anallaha ta'ala al-ismin. Terus Allah punya nama 1000. Dan wali Nabi dan Nabi kita juga punya nama al-ismin 1000. 1000 namanya, bayang. Kita nggak kenal, tapi yang paling kenal cuma satu, nama Muhammad. Makanya asal paling masyhur. Nah, sekarang kita pengen tahu dari segi lafadznya Muhammad itu apa. Nah, ini mungkin dari segi bahasa lafadznya. Bahwa alam manqul, disebut alam manqul. Jadi di bahasa Arab itu ada bab khusus tentang mempermasalahkan kata nama. Dibahas di Arab itu berpengaruh. Ya, dalam bahasa Arab itu. Sehingga Muhammad itu disebutnya nama manqul. Nama manqul itu nama boleh nyontek. Nyontek dari mana? Al-manqul itu kalau peribahasa kita mah nama yang diambil sebelum dipakai nama, ini udah ada nama buat yang lain. Namanya manqul. Ya. Man nukila min syai'in sababa isti'maluhu fihi qabla alamnya. Jadi dipakai sebelum jadi nama, udah dipakai nama yang lain. Jadi Muhammad itu nama bentuk isim maf'ul. Dari Hamada bahwa Muhammadun wa dzaka Muhammadun. Dari Hamada wajan fa'ala gitu. Jadi itu isim maf'ul dari isim maf'ul Muhammadun. Dipakai nama buat seorang nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jadi mulia itu nama. Jadi luar biasa itu nama. Jadi harum semerbak itu nama. Bagaimana nggak semerbaknya? Jadi luar biasa banget itu nama. Ya. Oke, ditempel kepada seseorang yang mulia, jadi mulia itu, gitu. Jadi semua juga memang tergantung dengan ditempelin. Pengen jadi orang mulia, dekat sama orang mulia. Pengen jadi kayak orang mandang biar kita kayak jenderal, deketin jenderal. Jadi kita jadi dianggap juga kita jenderal jadinya. Gitu. Ya, mudah. Buah manaha, apa makna daripada Muhammad? Sekarang artinya, apa arti Muhammad? Arti Muhammad itu kasura ma'amiluhu, yaitu orang yang banyak sifat terpujinya banyak. Orang yang banyak sifat baiknya, kebaikannya begitu banyak. Sifat terpujinya. Maka wahwa ablaghum bin mahmud, bahkan ini maknanya lebih balagoh, lebih banget pujiannya banget, bukan mujiannya tapi sangat terpuji, bukan terpuji tapi sangat terpuji. Ya, daripada lafaz Mahmud. Ada orang namanya Mahmud. Nah, mungkin terpuji, tapi kalau Muhammad lebih terpuji maknanya. Li'annahu minas sulasi. Sumia bidzalik nama Nabi kita Muhammad yutabiqa ismuhu sifatah, supaya akur kelakuannya dengan namanya. Orangnya namanya terpuji, si kelakuannya kalau kita lain namanya terpuji, kelakuannya belekele gitu. Jadi biar akur. Oh, jadi kalau di sini berarti kita ngambil kesimpulan, jadi nama itu rupanya doa buat kelakuan kita. Ya, anak kita biar jadi orang pintar namanya Pakih. Gitu. Ini biar namanya orangnya cerdas, mahir. Gitu. Ini biar orangnya ganteng, Jamal gitu umpama. Ya. Ini biar orangnya apa, cerdas, Zaki gitu. Ini biar orang yang bersih, Zaki gitu. Ini biar jadi orang yang mulia, Fakrudin gitu. Jadi nama itu rupanya supaya menjadi efek buat nanti dia punya kelakuan seperti namanya. Gitu. Ya. Nah, secara umumnya mungkin kita mau pakai nama bahasa apapun, yang penting nama itu biar akur dengan kelakuan. Mau pakai bahasa Jawa, mau pakai bahasa Eropa sekalipun, mau pakai bahasa apa,
Terserah, yang penting memiliki efek bagus supaya nanti berefek kepada dia punya kelakuan bagus. Gitu. Ya. Nah, kemudian juga mungkin pelajar buat kita, kalau kita punya nama bagus, ya intinya kalau pengen berbuat buruk, lihat nama lah. Jadi malu nama-nama. Itu maksud daripada tujuan nama Nabi kita disebut nama Nabi Muhammad SAW. Terakhir, karena apa udah telepon ini lagi digondong masalahnya. Waqala raja'tu ayyumala bisama wal ardu fa'aqqa. Rupanya sejarah nama Rasulullah ini dari seorang pamannya Abdul Muthalib. Ya, Abdul Muthalib dikasih nama, ponakannya dinamakan Muhammad. Lalu ditanya sebab sejarah nama Muhammad ini nggak ada dari kongkong yang duluan. Kenapa Muhammad belum nongol? Banyak beliau ini punya doa supaya ini ponakan jadi orang yang terpuji dan jadi orang yang mulia baik di langit maupun di bumi. Paham apa betul aja? Harapan itu ditahqiq oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadikan kenyataan. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ala nabi. Sekarang satu lagi. Wa alin nabi. Apa makna daripada keluarga Nabi? Kita suka macam wa alihi keluarga Nabi. Nah, dikala kita baca selawat dan salam itu suka juga diselingi disertakan kepada keluarga Nabi. Siapa keluarga Nabi? Di sini man tahrumu alim sedekah, orang yang haram menerima zakat. Orang yang haram menerima zakat itu keluarga Nabi. Jadi kalau ada durian Nabi Habib lah sekarang, walaupun miskin semiskinnya tuh Habib, dia haram makan zakat. Kalau hadiah boleh, sedekah nggak apa-apa, sedekah sunnah. Tapi kalau sedekah wajib seperti zakat itu nggak boleh. Ya, zakat fitrah nggak boleh dikasih, haram hukumnya. Ini salah satu bentuk bedanya kita dengan durian Nabi. Jangan samain, sebab zakat itu kotoran. Kotoran. Kemudian mata Imam Malik bahkan Imam Malik dan yang lainnya juga, bahkan Imam Nawawi ya, pengarang kitab Azkar, kemudian Bisyarul Muslim, dalam Salam Muslim, anna alahu, bahwasanya keluarga Nabi ini atba'uhu, yaitu para pengikut. Jadi ini kita pengikutnya disebutnya keluarga Nabi. Keluarga, alhamdulillah. Siapa sih mau di aku keluarga? Apalagi umpama ada wali kota, lu dia keluarga gua, ponakan gua, udah bangga banget, enggak? Ini diaku sama Nabi. Kita yang bukan siapa-siapa, yang hidungnya bukan hidung Arab, mukanya bukan orang muka Arab, tapi Nabi ngakuin orang doktok yang Muslim, keluarga gua. Kebayang coba kalau itu yang ngakuin Nabi. Kita diaku sama menteri, sama jenderal, udah bangganya bukan main. Ini diaku sama Nabi. Diaku kita. Lu keluarga gua, lu ponakan gua, lu cucu gua, padahal bukan siapa-siapa. Maka di sini buat kebanggaan kita juga, alhamdulillah berarti. Bahkan ada yang mentakrifkan keluarga Nabi ini ada dua. Jadi keluarga Nabi ada yang dekat, ada yang jauh. Yang dekat ya ini, ya orang yang haram menerima zakat. Adapun keluarga jauh ya kita nih, ulul mukmin, setiap orang-orang yang beriman kepada Nabi, walau musyrikan, diteruskan. Bahkan sekalipun tukang nonton dangdut, tukang maksiat, doyan maksiat, tapi iman sama Nabi, diaku keluarga. Enak apa enggak? Cuma kita jangan punya pikiran. Diaku sama orang mulia, kelakuan kita jelek banget. Ya malu lah. Oh, sama ponakan jenderal sih main judi, kan mainnya enak. Gitu bahasanya. Ya intinya, masya Allah berarti wahum umatul ijabah. Nah kita ini model-model kita nih. Alhamdulillah, walaupun kita tukang doyan main dosa, tukang berbuat dosa, maksiat, masih diaku sama Nabi. Sebab katanya di sini yaitu kullu mukminin, orang setiap-tiap yang beriman kepadanya, beriman kepada Nabi kita, walaupun kita tukang main dosa, tukang maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting punya iman, alhamdulillah diaku sama Nabi. Enak nggak diaku? Enak. Bangga kita diaku mah. Main. Yang lain jadi takut. Jangan begini ngomong. Jenderal gitu lah. Ngeri gitu. Saya ini mau apa lagi? Siapa no? Mas Nabi. Makanya kan sering kita
biar kita ini sama orang tuh selalu baik, sejak apapun tuh orang, maka mindset kita rubah. Kalau dia orang beriman, maka jangan mandang orang, mandang keluarganya. Siapa? Keluarga Rasulullah. Mandangnya ke siapa? Mandangnya ke Nabi gitu. Segeblek-gebleknya dia iman sama Nabi. Itu bahasa. Jadi yang kita pandang siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita saling menghormat, saling menyayang. Sebab kalau kita nggak mindsetnya nggak ke situ, pasti kita kalau udah gede sama orang udah pasti gedegannya. Pandang dia sebagai siapa? Umat Nabi. Senengin dia. Bagaimanapun dia umat Nabi. Kalau kita gede sama dia, berarti dia sakit hati. Nabi juga sakit hati. Ini mindsetnya begitu. Wahada wa alai bi maqami doa. Ini yang namanya maqam doa. Makanya kalau kita berdoa biasanya berlaku. Jadi doa itu lakunya cuma buat orang Muslim sama orang Muslim. Makanya kita nggak boleh jika ada orang kafir assalamualaikum nggak boleh jawab. Nggak boleh. Haram, diam aja. Karena bukan makam doa dia mah. Kecuali Muslim baru kita makam doa. Orang Muslim mana kita doain. Emang dia makomnya, tempat ngedoainnya. Kalau orang kafir bukan tempat ngedoain. Gitu. Ya, ini makam doa. Qala Qadhi Husain wa yuqayyadu bil ajqiya. Bahkan kalau Qadhi Husain mah mengatakan ahli keluarga Nabi itu ya orang-orang takwa. Ya, takwanya relatif kan, kita mah ada takwanya pas bawah, pas tengah, pas ya paling enggak. Tapi saya yakin orang Muslim sebejat-bejatnya orang Muslim takwa mah ada. Saya yakin pasti ada. Ya, sebejat-bejatnya yang maksudnya sobadung-badungnya umat Nabi yang levelnya paling bawah, takwa masih ada. Takwa. Nyolong beneran dia mah. Gaplok orang beneran, tapi yang mamanya nurut, takwa. Insya Allah masih takwa. Alhamdulillah. Artinya ada suatu baiknya lah. Ya. Sebab kenapa baik itu disebut baik, suatu baik yang luar biasa? Karena ada iman di hati. Nah, gitu ya. Nah, ini tawakuf sama akur dengan dawan Allah Subhanahu Wa Taala. Inna awliya'ahu ilal muttaqun. Waqaluhu al-amba jamu ibn. Jadi kesimpulannya abidu ala salawatu wa muradul ambai jamu auladi wa. Ya, jadi kesimpulannya gini. Jadi hal ini kita dikasih tahu tentang sejarah sedikit tentang nama Muhammad. Mungkin di kitab-kitab sirah tentang Nabawiyah semua maulid semua membahas tentang nama Muhammad itu. Nama Muhammad dan kemuliaan-kemuliaannya kemarin kita disebut. Bahkan di kitab Karang Senawi Banten juga mengatakan ada satu keistimewaan yang dimiliki Rasulullah ya, yang lamnya kali kotu paham mutlakon abada. Rasulullah itu nggak pernah yang namanya ikhtilam, mimpi basah. Paham? Kalau kita ciri balik mimpi basah. Rasulullah nggak pernah mimpi basah karena Rasulullah nggak pernah tidur. Rasulullah nggak pernah tidur. Bahkan Rasulullah salah satu keistimewanya lagi di situ dijelaskan Rasulullah nggak pernah menguap. Sebab menguap itu ya setan. Makanya kita disunahkan kalau mau itu tutup, jangan diablang. Tutup, pakai bagian tangan kiri luar. Jangan begini tapi luar. Ini sunnahnya. Muap. Rasulullah pernah muap. Dan Rasulullah itu besar lagi kesimpulan. Rasul itu kan perawakannya nggak jangkung. Ya kan, bahkan sahabat-sahabat itu banyak yang jangkung. Tapi ingat, ada satu keistimewaan yang orang nggak sadar. Kalau pada ngumpul begini, itu Rasul paling tinggi pundaknya. Berarti kalau udah tinggi, berarti Rasul paling tinggi. Jadi kalau kita ngeliat Rasulullah yang paling kelihatan daripada yang sahabat yang lain. Padahal Rasulullah kalau lagi jalan, ya sedang nggak jangkung banget, nggak pendek banget. Tapi kalau lagi duduk, paling tinggi, ya, paling kelihatan. Terus Rasulullah kalau jalan di siang tengah hari bolong kemana-mana nggak punya bayangan, bukannya hantu, sebab matahari terhalang dengan awan. Jadi Rasulullah kalau jalan itu dipayung dengan awan. Rasulullah sejuk terus. Kalau kita mah melepuh, sejam aja nongkrong, jangan ngomong. Nah, itu Rasulullah. Dan kemudian Rasulullah kalau jalan ketemu binatang liar nggak pernah kabur. Ya. Ketemu laler, anteng laler di depan Rasulullah. Kalau dia pada makan, Rasulullah lewat, jangan kabur. Kalau kita mah ya
cebong aja kabur, apalagi gabus. Ayah kemana-mana, ya. Jadi Rasulullah mah sama binatang liar itu nggak ada binatang liar itu merasa risih nggak. Karena ada pertanyaan kenapa binatang liar itu kalau ketemu kita pada kabur, takut ketiban. Lalu pada kabur, burung pada kabur. Lalu burung empit gereja pada makan, Rasul lewat kagak kabur, anteng aja makan. Ini orang baik. Karena nggak risih, dia nggak takut. Jadi Rasul itu rahmatul alamin yang benar-benar rahmatul alamin. Nah, ya. Kemudian itu syair kalau nggak salah alamnya talim kau tua kalau sama dulu kami itu ya sudah ada syair terakhirnya. Barang siapa yang menghafal ini dijadikan wafaklah bahasanya, insya Allah terbebas mencari narin satu, terbebas daripada kebakaran, serokin, terbebas dari perampok, kemudian pemilihan, terbebas daripada bencana. Itu salah satu keutamaan kasidah tentang kemuliaan 10 kemuliaan Rasulullah yang tertera dalam syair itu yang dikarang oleh Nawawi. Ya, ada juga ada syairnya. Tinggal di print atau copy dan nyata tabarukan ke Rasulullah. Nah, itu insya Allah terbebas dari kebakaran, terbebas dari kemalingan, terbebas dari cobaan atau bencana. Ya kalaupun kejadian tapi nggak parah, ada keberkahan di situ. Keberkahannya apa? Menyebutkan istimewa Rasulullah. Berbeda dengan kita. Ya, berbeda dengan kita. Nah ini mungkin ini yang dapat saya sampaikan teman-teman. Jadi intinya di situ ya, satu pesannya di sini maksudnya sering ingat sama Allah. Ya, kalau dengan sholat kita duha, tahajud atau sholat sunnah mungkin terlalu berat, apalagi puasa kita tukang ngopi yang merokok enggak. Paling gama la ilaha illallah, tahmid, tahlil, takbir membaca. Ya Allah baca aja, alhamdulillah baca. Mau pelan kayak mungkin pelan-pelan aja kalau mungkin takutnya kata wali. Ya, yang kita nggak tahu teman lagi ngomong-ngomong, taunya lagi gigir gitu. Makanya kita jangan suka sudut sama orang. Ya, mungkin ini yang kita bisa ambil hikmah pelajarannya. Ini belum sampai ke masalahnya ya, masih jauh berarti masalahnya ini. Ya, itu masalahnya adalah mungkin besok kalau ada baru ketemu masalahnya. Inti apa dalaman kita pilih dalamannya. Intinya mah tentang ruang hidupnya pernikahan. Insyaallah semua dibahas di sini apa etika secara Islami sampai kita berhubungan pun secara Islami. Mungkin kita sering tanya gimana kalau kita berhubungan yang penting Islami. Ada cara Islami. Biar kita paham juga tentang rupanya akhlak itu bukan masalah kita ngaji, sholat dan sebagainya. Rupanya bersenggama pun ada akhlak. Karena bersenggama itu ibadah. Karena bersenggama itu ibadah. Maka ada anjurannya, pasti ada caranya, kaifiatnya, nggak asal biar bagus, biar baik. Intinya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.